Dan teman-teman harus tahu, terserah itu penilaian teman-teman yang lain apa dan bagaimana saya itu, silahkan, silahkan, ya kan. Saya adalah seorang dulu di zaman Orde Baru pernah ditahan sampai 14 tahun. Karena apa itu? Karena disangkutkan dengan kejadian gerakan 30 September. Saya dianggap terindikasi ya, terlibat dengan gerakan 30 September ya. Padahal mestinya saudara tahu bahwa waktu itu umur saya masih 16 tahun. Saya masih sekolah di sekolah SMP waktu itu. Selama 2 tahun kita nggak dikasih makan. Apa artinya itu? Jadi waktu itu saya berpikir hukum tidak ada. Ya, saya berpikir waktu itu hukum tidak ada, gitu loh. Tidak ada alasan hukum untuk menahan saya. Tidak ada satu proses peradilan, ya kan? Apa kesalahan saya nggak jelas. Tapi 14 tahun saya ditahan. Itu apa kita berbicara hukum di sini? Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada hukum, menurut saya, ya kan? Kalau ada nggak akan itu harus terjadi. Yang ada di hukum. Yang ada di hukum. Nah, jadi saya ingin bertanya-tanya, yang 14 tahun ini ditahan dalam penjara. Iya. Bagaimana Pak Gebar ini konsisten mempelajari dunia seni? Nah, itu di mana? Nah, ya. Kebetulan di Bandung itu saya ketemu dengan iya di KAM itu ketemu dengan Pak Hendra Gunawan. Hendra Gunawan ditahan itu karena menyangkut dia sebagai orang Lekra, pimpinan Lekra Jawa Barat. Lantik pada bulan Oktober. Saya ingat bahwa kampanye Mas Gibran itu saat itu akan ada dana abadi kebudayaan. Nah, semoga aja ini jadi pemantik untuk para seniman agar lebih maju. Yang penting kita kawal aja nih program kerjanya ya, dana abadi kebudayaan. Oke. Iya, kita tagih lah ya. Oke. Menyala bangku. Nggak padam ke ganda. Orang-orang udah pada tahu bahwa saya ini adalah perupa, ya kan? Bahwa saya ini adalah pelukis, ya kan? Dan saya pernah mendapat pembimbingan melukis itu dari sang maestro pelukis Hendra Gunawan, itu di Bandung, ya, di Bandung. Terus saya mencoba untuk fair, ya kan? Kita harus terbuka ya. Dan teman-teman harus tahu. Terserah itu penilaian teman-teman yang lain apa dan bagaimana saya itu, silahkan, silahkan, ya kan. Saya adalah seorang dulu di zaman Orde Baru pernah ditahan sampai 14 tahun. Karena apa itu? Karena disangkutkan dengan kejadian gerakan 30 September. Saya dianggap terindikasi ya, terlibat dengan gerakan 30 September ya. Padahal mestinya saudara tahu bahwa waktu itu umur saya masih 16 tahun. Saya masih sekolah di sekolah SMP waktu itu. Baru kelas 3. Kalau dulu kalau dulu ST di sini Pandeglang. Oh, di Pandeglang. Oke. ST ya, sekolah teknik. Itu tingkatannya dengan SMP. Dan waktu itu saya baru kelas 3, belum lulus SMP. Nah, pas pada saat itu kejadian 30 September dan karena saya itu suka bergaul dengan orang-orang Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, dan Ikatan Pemuda Pelajar itu dituduh bahwa dia itu adalah underbow-nya Partai Komunis Indonesia, dan ini juga dituduh bahwa ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, tuduhannya begitu. Maka saya juga dianggap terlibat dalam itu karena hanya saya itu di organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia ini, kan gitu, sehingga saya ditahan. Padahal apa yang saya tahu tentang apa yang terjadi di Jakarta, ya kan, ya. Terus apa itu gerakan 30 September? Saya juga nggak tahu, saya pelajar yang lagi. Pada saat umur 16 ini udah memulai dunia rupa, apa gimana? Rasa suka pada dunia rupa ini udah sejak kecil, ya, udah sekali. Terus sekolah di sini juga udah terus menggeluti itu, ya kan. Hanya pas tahun itu karena saya dituduh tidak jelas kesalahannya dan saya yakin betul bahwa saya tidak bersalah,
Saya tidak pernah tahu menahu apa yang terjadi di sana. Hanya saja masalah tersangkut ini. Saya dituduh terlibat dengan gerakan 30 September. Maka saya ditahan. Ya kan, ditahan di sini setahun, pindah ke Bandung. Di Bandung saya itu 7 tahun. Ya kan, 7 tahun. Dari April 73 itu saya dipindahkan ke Nusa Kambangan. Oke. Ya. Saya ke Nusa Kambangan itu 6 tahun. Jadi seluruhnya saya itu ditahan selama 14 tahun sambil tidak tahu apa kesalahan saya. Oke. Tidak ada juga proses peradilan terhadap diri saya. Iya. Kan itu. Saya di Kebonwaru, saya sebagai tahanan, secara hukum mungkin mestinya tahu. Secara hukum, mestinya tahanan itu dikasih makan dong. Oke, ceritakan. Dia, ya kan? Coba, gimana? Di dalam itu tahun 6 saya masuk ke Kebonwaru itu tahun 66, ya 66, 67 kita nggak dikasih makan sama sekali. Sampai 69, selama 2 tahun kita nggak dikasih makan. Apa artinya itu? Jadi waktu itu saya berpikir hukum tidak ada. Agak dekat biar bagus. Ya, saya berpikir waktu itu hukum tidak ada, gitu loh. Tidak ada alasan hukum untuk menahan saya. Tidak ada satu proses peradilan, ya kan? Apa kesalahan saya nggak jelas. Tapi 14 tahun saya ditahan. Itu apa kita berbicara hukum di sini? Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada hukum, menurut saya, ya kan? Kalau ada nggak akan itu harus terjadi. Yang ada di hukum. Yang ada di hukum. Nah, jadi saya ingin bertanya-tanya yang 14 tahun ini ditahan dalam penjara. Iya. Bagaimana Pak Gebar ini konsisten mempelajari dunia seni? Nah, itu di mana? Nah, ya. Kebetulan di Bandung itu saya ketemu dengan di dalam sel. Iya, di KAM itu ketemu dengan Pak Hendra Gunawan. Hendra Gunawan ditahan itu karena menyangkut dia sebagai orang Lekra, pimpinan Lekra Jawa Barat, dan itu diindikasikan juga adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia sebagai underbow, ya. Itu maka dia ditahan. Nah, saya ke sana. Kebetulan dia pelukis sekarang kan udah maestro banget, pelukis dunia malah dia, ya kan udah master dia. Lukisannya termahal itu sekarang. Berarti Pak Hendra Gunawan. Pak Gebar di dalam sel itu tidak mematikan dunia kreativitas? Tidak, tidak. Difasilitasi di dalam sel? Oh, enggak difasilitasi. Hanya kita bergaul, ya kan? Kan ada masa-masa kapan kita mesti masuk ke dalam KAM, ke dalam barak, dan kapan kita diberikan sedikit kebebasan. Oke. Ya kan? Artinya dalam sedikit kebebasan itu dalam pengertian kita bisa bertani, ya kan? Kita bisa bersih-bersih, kita bikin kerajinan tangan, masih di dalam gitulah ya, di dalam KAM itu. Nah, pada saat itu kita bergaul dengan yang lain yang karena dalam ini saya suka kepada dunia seni rupa dari kecil, ketemu Pak Hendra ini otomatis saya kan belajar itu. Jadi di sana itu bagi saya itu universitas. Di dalam itu. Bagi saya universitas. Itu ada yang memotivasi saya. Karena saya waktu kecil, saya tahanan terkecil waktu itu. Paling kecil. 16 tahun. Iya. Kamu selama di sini, ya kan? Kamu harus belajar. Di sini banyak. Mau belajar apa? Teater, kedokteran, kalau perlu atom, di sana juga ada ahli atom yang ditahan, sastra, bangunan, melukis, masas di dalam sel itu adalah sumber daya manusianya sangat luar biasa. Bahasa apa? Bahasa Rusia, Spanyol, bahasa Inggris. Mau belajar agama apa? Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, lengkap di sana. Tinggal kamu mau belajar apa. Yang penting kamu belajar agar suatu saat kamu itu keluar, kamu tidak ketinggalan oleh orang yang ada di luar. Nah, anggap ini universitas gitu loh ya. Berarti itu jadi suatu anugerah bagi Iya. Sisi orang lain menganggap bahwa ini tuh gerakan tadi itu. Iya.
Tapi saya itu universitas. Saya ketemu guru yang luar biasa, gitu kan? Ya, guru itu kan Pak Hendra itu kan pendiri Akademi Seni Rupa di Jogja. Dia pendirinya. Saya belajar dari dia dengan pengetahuan kesenian yang luar biasa. Alhamdulillah, dan itu menjadi buah bagi saya setelah saya keluar. Saya ingin ke Abah Wira dulu. Pandangan Abah Wira tadi kronologis dari Pak Gebar dari 16 tahun sudah ditangkap, dituduh. Itu gimana sih kedekatan antara Pak Wira memandang Abah Gebar Sasmita ini? Pandangan saya lurus depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama, saya senang sekali ketemu sahabat lama saya nih, Pak Gebar, senior saya nih, bukan sahabat senior. Saya pertama kali ketemu dengan Pak Gebar itu waktu di gedung itu, apa namanya? Balai Budaya itu. Saya waktu itu masih awal-awal melakukan pendampingan Serikat Petani Banten di Cibaliung ya. Nah, saya ke situ kita cerita tuh ya, curhat-curhat. Perasaan saya pernah ke Panimbang juga deh kalau nggak salah, ke rumah dulu. Mungkin. Nah, ya gitu. Tapi begini, ini bukan sesuatu yang kebetulan, ya kan? Saya semalam silaturahmi ke Mas Gong. Sekilas kita cita-cita, terus kemudian kecolek lah Pak Gebar ya kan. Pak Gebar, kamu harus silaturahmi dengan Pak Gebar dan lain-lain. Dia ceritanya panjang, dia bilang kan ya ada ini sejarahnya. Dan saya bilang oke, saya pernah dulu ketemu, tapi saya pengen ketemu lagi. Saya jujur tidak ada niat untuk ketemu Pak Gebar tadi hari ini. Tetapi saya begitu ngopi di sini di Kopi Bakar, lihat Pak Gebar di jalan, saya lihat mirip nih orang nih. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Pak Gebar, saya panggil 3 kali, 1, 2, 3, nengok. Ternyata benar. Ya, akhirnya kita ngopi dan silaturahmi. Itu apa itu namanya? Semesta mendukung kan? Semesta mendukung. Ya, artinya cerita tadi malam, kemudian hari ini kita dipertemukan. Alhamdulillah, kita masih panjang umur ya. Pak Gebar, masalah Pak Gebar ini menarik ya, penuh cerita. Tidak semua orang bisa mendapatkan cerita itu, menjalankan cerita itu, pengalaman itu, guru terbaik. Sehingga outputnya adalah Pak Gebar menjadi seorang seniman yang bisa belajar secara langsung melalui seorang guru seniman lukis yang luar biasa. Keterbatasan. Ya, justru lebih fokus kalau di situ. Sebetulnya lebih fokus belajar ya, karena Tantangan. dia akan lebih belajar. Nah, kalau masalah tuduhan apa namanya tadi PKI, ya kan? Kalau Pak Gebar kan selain dituduh sudah langsung ditahan ya, dibawa ya. Saya waktu awal-awal memperjuangkan petani itu di koran itu ada namanya saya, Nandang Wirakusuma ini adalah PKI katanya. Oh, itu gitu? ya ada yang nuduh pernah yang nuduh itu adalah mantan wakil bupati dulu. Ada namanya saya. Udah yang lama lah ya. Ada. Dan saya datangin waktu itu. Ya artinya itulah perjuangan, konsekuensi dari perjuangan. Karena kan petani, orang bergerak di pertanian berarti PKI ya kan. Kenapa? Sebenarnya kenapa ada tuduhan itu? Karena itu adalah kebiasaan PKI. Ke dalam waktu itu kan ada yang punya BTI, Barisan Tani Indonesia. Itu kebiasaan mereka itu membela petani. Ketika ada suatu gerakan yang membela petani itu disangkut pautkan dengan gerakan-gerakan itu. Itu kayaknya. Iya. Itu kan buat mendonritkan semangat saya kan, supaya saya ini takut dan lain-lain, atau ini orang kan bahwa saya ini loh gerakannya, dan itu memang betul. Nah, Pak Gebar ini kan, ini hukum ya. Hukum Pak Gebar ini kan sebetulnya secara hukum sudah dilanggar hak-haknya, dituduh secara tidak benar, ya kan? Tidak ada bukti dan fakta, diponis tanpa pengadilan, ya kan? Diponis tanpa mengelola. Bukan ponis, ditahan aja itu. Iya, artinya diponis bahwa Bapak ini adalah seorang PKI, kemudian masuk ke sana tanpa melalui pengadilan. Tanpa ada kejelasan. Iya. Melanggar pasal ABCD. Ya kan? Yang jelas masuk. Itulah, itu zaman itu. Ya mungkin Pak Gebar mau nuntut atau gimana? Ya. Kira-kira nih. Kalau misalkan. Ya. Saya kira enggak. Saya enggak. Ya itulah.
udah masa lalu, ya kan? Tapi tidak berarti itu secara pribadi. Tapi terserah para lawyer ini, ya kan, yang berbicara tentang hukum, bahwa pernah terjadi suatu pelanggaran hukum pada saat itu saya serahkan kepada tadi saya sendiri udah nggak ada masalah, udahlah selesai, ya kan. Hanya saja mereka juga udah banyak yang bilang, ketika saya diinterogasi gini gimana? Iya sih. Ada suatu pengakuan sebenarnya kita itu tidak bersalah, dan dalam itu saya pernah punya surat pembebasan ya, dan dinyatakan bahwa itu tidak bersalah. Oh, sudah ada? Ada, saya punya itu. Kalau itu dinyatakan tidak bersalah, sementara selama 14 tahun saya berkorban, menjadi korban berapa juta, berapa puluh atau ratus juta kerugian saya. Ya, nah itu kan, iya kan? Kalau dinyatakan saya tidak bersalah, mestinya ada kompensasi dong, ada ganti rugi dong. 14 tahun itu yang digunakan. Iya, mesti. Tapi saya tidak menuntut ini, terserah para lawyer ini apa, ya kan? Mau dipermasalahkan enggak? Kan gitu. Saya kembalikan ini, ya kan? Kalau saya udahlah yang dengan bebasnya aja. Tapi secara hukum kayaknya saya bukan orang hukum. Ketika dinyatakan bahwa dia tidak bersalah, ya kan, mestinya ada kompensasi, loh. Iya kan? Bagaimana dia tidak bersalah kok bisa ditahan? Berapa kerugian dia? Mestinya ada ganti rugi dong. Gitu. Itu secara hukum lah, menurut saya. Menurut saya, ya itu. Langsung ke jawabannya tadi. Dulu. Oke. Gini, di dalam hak asasi manusia, human rights, ya kan, manusia itu tidak boleh diambil, dirampas kemerdekaannya barang 1 jam pun, 1 detik pun nggak boleh, 1 jam nggak boleh. Itu hak, ya kan? Tidak boleh dirampas kemerdekaannya. Apalagi itu 14 tahun diambil kemerdekaannya. Nah, sehingga memang di dalam hukum kita ini memang ada. Kalau dia misalkan dia sudah ditahan, ya kan? Kemudian dia salah tangkap atau salah segala macam, dinyatakan tidak bersalah, kan ada di situ kompensasi bahwa dia tidak bersalah. Apalagi misalnya dia salah tangkap, ya kan? Itu ada, ya kan? Bisa sebetulnya kompensasi apa yang diberikan kepada orang itu. Nah ini, tapi menurut saya ini kalau Pak Gebar tidak menuntut, kan itu hak. Mau menuntut atau tidak, menuntut ke siapapun ya kan udah lawas ya. Tetapi ini sebuah edukasi, sebuah pembelajaran buat negara, ya kan? Hukum kita harus terus meningkat, lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, ya kan? Terutama terhadap ini kan politik hukum ya, harus menjadi lebih baik. Karena misalkan Pak Gebar saat itu begitu tidak ada hukum segala macam, yang ada adalah hukum rimba masuk ke dalam, nah, ya, itu kan hukum tangan besi, ya kan? Bas dibawa ke dalam, udah ya kan? Nah, sehingga tidak ada pengadilan. Nah, kalau sekarang masih ada pengadilan segala macam. Nah, artinya tidak boleh 1 jam. Tapi ada di situ ada surat apa? Pembebasan. Nah, ya memang itu bahwa Pak Gebar tidak bersalah dan lain-lain ya. Bukan tidak. Nah itu selama 14 tahun baru keluar. 14 tahun keluar. Itu pemutihan ya, bukan? Ya? Pemutihan itu apa? Bukan. Surat pembebasan. Oh, pembebasan ya. Tidak bersalah ya. Memang seharusnya memang hak Pak Gebar waktu itu mendapatkan kompensasi nama baik, ya kan? Jadi orang ini tidak menyangka Pak Gebar ini PKI dan lain-lain. Ya kan, nama baik terutama. Kalau materi tidak inilah ya, tapi nama baik. Ya kan, orang dulu takut. Jangan lo ke sana, Pak Gebar PKI, ya kan? Itu loh, mau PNS aja susah dulu. Harus ada jangan KTP pun dulu dibolongin katanya. Dia apain tuh? KTP ditandain. Tandain ya. Oh, ini X. X itu. Artinya bahwa alhamdulillah kita zaman semakin maju, kebebasan berdemokrasi, hukum terus kita perbaiki, ya kan? Mudah-mudahan Pak Gebar, pengalaman Pak Gebar ini cukuplah menjadi pengalaman yang secara pengalaman jelek tapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Menjadi seorang seniman yang saya bisa kenal, banyak orang kenal Pak Gebar, ya kan? Itu loh. Harus jadi inspirasi bagi anak muda. Menjadi inspirasi anak muda. Jadi 14 tahun bisa menjadi dihukum
dibuang sana sini menjadi seorang seniman luar biasa. Gitu. Jadi ini sebetulnya temu kangen lah dengan Pak Gebar, dengan saya. Saya pengen udah sebetulnya walaupun kemarin gak ngobrol dengan Pak Olagong, saya sebetulnya pengen ketemu suatu saat. Tapi alhamdulillah ya bisa ketemu hari ini, bisa silaturahmi ngopi. Kopi dulu dong, tarik dulu kopinya. Biar asik. Ini udah minuman. Nah, itu. Jadi begitu, Bro. Ceng, Oke. Bro Ceng. Oke, silakan ngopi dulu. Oke, ke pertanyaan terakhir ya. Yang tadi saya bilang bahwa apa harapan dari seorang seniman untuk gubernur yang akan datang ya, gubernur baru, calon bupati yang baru gitu. Agar branding Provinsi Banten ini jelas. Kota wisata kah? Kota industri kah? Kota apa? Nah, seharusnya Banten ini seperti apa sih harusnya nih? Potensi-potensi yang diangkat itu seperti apa? Menurut seniman tuh seperti apa nih? Harapan dari Pak Gebar nih. Semua ini kembali kepada bagaimana cara kita berpikir, cara kita memahami tentang suatu masalah. Kalau kita berbicara budaya, kita juga harus berpikir tentang budaya itu apa, budaya itu mesti gimana, kan bangsa ini mesti gimana. Itu kan soal pemahaman. Yang masalahnya sekarang ini budaya ini di nomor sekian kan. Di nomor sekian kan. Ya. Ekonomi. Padahal sebenarnya yang mestinya kebudayaan itu mewarnai setiap sektor kehidupan. Apakah itu pertanian, apakah itu hukum, apakah itu wisata, apakah itu keamanan, apakah itu politik dan lain sebagainya. Mestinya kebudayaan ini berada di depan, bukan diterakhirkan. Ya, ya. Sebab dengan kebudayaan itulah nanti yang akan mewarnai, tergantung kebudayaan itu sendiri. Dan ini akan bisa menjadi barometer kita. Ketika ekonomi buruk, berarti kebudayaannya buruk. Kalau kebudayaannya itu ada di depan gitu loh. Ya. Kalau umpamanya keamanannya buruk, berarti kebudayaannya juga buruk. Bisa jadi barometer. Sehingga kita bisa membenahi diri, ada yang salah di negeri ini. Ya kan? Tapi kalau kebudayaannya di depan, yaitu ya insya Allah dengan pemahaman kebudayaan yang positif, yang kita bagaimana mengarahkan kepada kebudayaan kepada nilai-nilai yang lebih luhur, yang lebih mulia, yang lebih baik di masa datang, semua akan terkontrol oleh kebudayaan ini. Ya kan? Ketika punya kebudayaan yang semua akan baik keamanannya, baik keparawisataannya, baik kepada pertaniannya. Bahkan kita juga bisa mengontrol tentang bagaimana keagamaannya. Iya. Iya. Jangan disepelekan itu kebudayaan. Iya kan? Bisa kita kontrol. Sebab apa? Semua kan harus terkontrol. Agama bisa mengontrol kebudayaan itu sendiri perjalanan, tapi kebudayaan sendiri bisa mengontrol tentang tentang keagamaan. Itu loh, ada peran saling memberi, bisa saling mengontrol. Ketika dia wah agamaku itu udah jalan, agama kita ini udah sesat nih. Mestinya agama kita ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ini kok enggak rahmatan lil alamin, nyaris umpamanya dolim kepada yang lain, berarti ada masalah di sini, dan itu bisa dikontrol oleh kebudayaan. Ya, jadi dari segala itu mestinya kebudayaan ini dinomorsatukan, bukan dinomor terakhirkan. Dia yang akan mewarnai seluruh kehidupan, sehingga ketika berbicara ekonomi yang berlandas pada suatu kebudayaan yang berwibawa dan mulia, ya kan? Ekonomi yang berlandaskan satu itu kepada nilai-nilai kebudayaan yang udah kita usung bersama untuk kita ini mau jadi ini nih. Ada arahan kebudayaan, termasuk juga dia bisa mewarnai politik loh. Iya kan? Kalian berpolitik ini udah salah loh. Kalian tuh mau kemana? Kebudayaan kita ini begini, harapan kita ini begini. Kalian tuh udah salah. Dia bisa jadi alat pengontrol ketika kebudayaan itu berada di depan, dinomorsatukan. Ini di situlah itu kekeliruannya.
Ya kan? Jadi mestinya kayak gini aja. Mestinya kebudayaan ini didanai. Sebab dia punya peran untuk mencerdaskan bangsa ini. Ya kan? Untuk mengagungkan bangsa ini lewat kebudayaan, untuk memuliakan bangsa ini sesuai dengan kebudayaannya, itu harus didanai secara ini yang sebab dia punya peran yang luar biasa. Ya. Jadi sementara untuk pendanaan, perkembangan kebudayaan, mengembangkan kebudayaan, memperhatikan tren kebudayaan untuk bisa lebih baik dari hari ini, mana dadanya? Sementara kita masih nebeng ke institusi lain. Ya. Nah, baik itu ke baik itu ke pendidikan maupun ke pariwisata. Makanya dalam ekosistem kebudayaan itu kita kemarin membahas, mestinya kebudayaan ini punya kementerian tersendiri. Sehingga ada anggaran yang jelas untuk kebudayaan ini bagaimana. Iya kan? Iya. Sendiri. Iya. Nanti kan ada Pak Prabowo ini apa? Gemuk ininya apa? Koalisi gemuk gitu ya. Biar tambah lagi kementeriannya jadi biar ya iya itu jadi itu pernah saya usulkan di dalam kongres kesenian ya di tahun berapa ketiga di Bandung waktu itu saya mengusulkan kementeriannya harus terpisah sehingga ada anggaran yang jelas. Betul. Tidak terbagi-bagi, bisa kita benar-benar kita maksimal untuk menggarap kebudayaan ini ya kan. Kita bisa berbincang untuk mengarahkan bangsa ini dengan mengakar satu kebudayaan yang kita usung bersama, yang kita sepakati bersama untuk bagaimana menjadikan negeri ini adalah negeri yang mulia, negeri yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Semua itu akan terkontrol ketika kebudayaan di nomor satu kan. Bagaimana bisa nomor satu? Uang pendanaannya aja masih dompleng ke institusi yang lain. Budaya tanding. Nah, itu kan. Ya. Jadi kembali kayak dari sana dari pusat dibentuk satu kementerian kebudayaan yang terpisah dari institusi kementerian yang lain. Yang itu semua akan beres. So, di sana kalau dia akan bikin instruksi kepada pemerintah daerah loh kalau udah kementerian, ya kan? Sehingga kebudayaan ini akan berjalan sesuai dengan harapan, ya kan? Tidak ada ini dipingpong ini kesini kesini. Bagaimana? Kalau Kementerian Kebudayaan yang kita dorong pemikirannya dengan wacana kebudayaan, berdiskusi dengan pastinya kan dengan seniman. Apa harapan seniman dan budayawan? Apa kebudayaan yang kita harapkan di masa yang akan datang? Itu baru kita bisa bercerita. Itu ketika kementerian itu udah satu menjadi Kementerian Kebudayaan, tidak berbicara lain, yang mengarahkan kebudayaan ini ke arah yang lebih baik, yang lebih agung. Saya kira itu semuanya dari sana. Wah, saya dengar anak-anak Jakarta ya udah mulai diperhatikan ya teman-teman. Nah ini menarik sekali ya, bahwa jika Banten atau Pandeglang ingin maju, maka budaya atau kebudayaan harus dinomor satukan begitu ya. Nah alhamdulillahnya ini Pak Gebar, Prabowo Gibran ya sudah resmi menjadi presiden, nanti dilantik pada bulan Oktober. Saya ingat bahwa kampanye Mas Gibran itu saat itu akan ada dana abadi kebudayaan. Nah, semoga aja ini jadi pemantik untuk para seniman agar lebih maju. Yang penting kita kawal aja nih program kerjanya ya, dana abadi kebudayaan. Oke. Iya, kita tagih lah ya. Oke. Terutama kita mengucapkan terima kasih nih dari Macan Keadilan Indonesia, Pak Gebar, walaupun dadakan telah bersedia untuk berbagi wejangan ya untuk Provinsi Banten yang lebih maju lagi. Oke? Macan Keadilan Indonesia berani mengaum atas ketidakadilan. Wow, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Tetap semangat, panjang umur, sehat selalu. Amin.